Menurut Hotman Paris, KUHP tidak memiliki nalar hukum. Seseorang terdakwa benar-benar gue nggak ngerti ini undang-undang ini, ya gue nggak ngerti. Masa anak si duda atau anak si janda bisa melaporkan ke polisi karena bapaknya yang sudah bujak, yang sudah duda, kumpul kebo dengan wanita itu pun single. Anak si janda bisa melaporkan ibunya yang janda ke polisi karena anak si janda kumpul kebo dengan laki-laki yang laki-lakinya juga single. Janda single, tidak terikat perkawinan, pasangan kumpul kebo juga single, tapi anak si janda bisa melaporkan ke polisi. Aduh, gimana? Begini Mas, saya mau menjawab beberapa hal. Perzinahan dan kohabitasi itu pasalnya berdekatan. Yang satu pasal 411, yang satu pasal 412. Pasal 411 tentang perzinahan seharusnya tidak dikritik. Itu sudah ada dalam pasal 284 KUHP. Yang sebelumnya ya. Ya, delik aduan absolut yang mengadu hanya suami atau istri. Oke, selesai. Yang mendapat perhatian ini kan adalah pasal tentang kohabitasi, Mas. Hidup Ya. bersama ya. Hidup bersama atau melakukan hubungan seks tanpa nikah. Delik aduan yang bisa mengadu Orang tua. kalau tanpa perkawinan melakukan hubungan seks tanpa perkawinan atau hidup bersama tanpa perkawinan, yang bisa mengadu hanya dua, orang tua atau anak. Mas, pasal ini kita berdialog panjang. Kita melakukan sosialisasi. Di salah satu provinsi, meminta pasal ini di take out. Pemerintah harus mengeluarkan pasal-pasal ini karena sudah masuk ranah private warga negara. Itu di provinsi X, Mas. Datanglah kita ke Provinsi Sumatera Barat. Pemerintah dicaci maki di situ. Apa kata mereka? Pasal ini tidak tegas. Seharusnya bukan delik aduan. Indonesia ini mayoritasnya Muslim. Ya, ya. Perbuatan itu melanggar norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Ya. Oke. Sekarang kalau Mas Ade sebagai pembentuk undang-undang, Ya. Mas Ade mau sesuai dengan provinsi X yang men-take out pasal tersebut, Sumatera Barat akan mengatakan Mas Ade tidak aspiratif. Mas Ade mengikuti Sumatera Barat, provinsi X akan mengatakan tidak aspiratif. Jadi secara sendaguro saya katakan pasal-pasal seperti ini diatur salah, tidak diatur salah. Kira-kira seperti itu. Ya, jadilah diatur. Sebentar dulu. Oke. Ini yang harus diketahui publik. Pasal ini diselesaikan lewat lobby, Mas. Oh, gimana itu, Prof? Ini harus diketahui publik. Tapi disinilah kita lihat bagaimana teman-teman Komisi 3 di DPR itu bertindak sebagai negarawan yang harus mengakomodasi berbagai kepentingan. Saya terus terang saja, mudah-mudahan ini dilihat oleh banyak orang. Yang mengangkat isu ini adalah Taufik Basari dari Nasdem. Dia minta pasal kohabitasi dihapus. Pak Iksan dari PDIP setuju. Kemudian juga teman-teman Golkar. Ini fraksi-fraksi besar loh. Ya. Oke. Alasan itu masuk di akal, Mas. Untuk pasal ini di take out. Sangat masuk akal. Apa alasannya? Banyak Satpol PP, Satuan Polisi Pamong Praja di daerah melakukan razia, melakukan sweeping, melakukan penggerebekan di kamar-kamar hotel, di penginapan dan lain sebagainya. Oke. Mereka minta ini tidak diatur. Lalu kemudian ini vis-a-vis dengan fraksi Islam. Sorry, mereka minta tidak diatur agar apa ya? Ya terlalu masuk ke ranah private. Oh, karena ini memberi alasan bagi penggerudukan Ya. gitu. Ya. Betul. Fraksi Islam dimotori oleh
Pak Asrul Sani, P3. P3. Ada juga Pak Mufari Arhab, PAN. Mereka minta ini tetap ada. Ini adalah moral value. Di sini titik komprominya. Oke, pasal ini ada. Ini kan delik aduan, Mas. Ya. Terbatas pada orang tua atau anak. Dibikin penjelasan. Ini yang kemudian disetujui oleh Islam. Golkar, P3 dan PDIP. Apa bunyi penjelasannya? Dengan berlakunya ketentuan ini, maka peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak berlaku. Apa implikasinya, Prof? Oh, implikasinya sangat luar biasa. Selama ini kan perda-perda mengatur sebagai delik biasa. Karena delik biasa, Satpol PP boleh menggerebek, boleh razia, boleh sweeping. Tetapi ketika ini dinyatakan sebagai delik aduan dan tidak boleh ada perda yang bertentangan dengan ini sebagai delik aduan, kan mereka tidak bisa melakukan sweeping, razia, dan penggerebekan. Dahsyat, dahsyat. Justru pasal ini melindungi tindakan wewenang aparat terhadap individu. Itu mengapa ini dibungkus, langsung dibungkus, dan di situ titik komprominya.